Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya adik-adik? Yang pasti harus tetap sehat ya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan kidung ceria dan Alkitabnya ya adik-adik. Ayo adik-adik, kita berdiri dan bernyanyi. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Mari adik-adik kita berdoa untuk memulai ibadah kita ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai saat ini. Tuhan berkati ibadah kami ini, meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini. Amin. Silakan duduk adik-adik, mari kita bernyanyi kembali ya. Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengintari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa. Dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Tahukah kamu jumlah anak di seluruh dunia? Bangun tidur tiap pagi dengan hati yang cerah. Allah Bapa dalam sorga mengindahkan semuanya. Kau pun diindahkannya, kau pun diindahkannya. Kita akan membaca kitab Mazmur ya adik-adik. Ayo dibuka Alkitabnya dari Mazmur pasalnya yang 146 ayat 1 sampai 10. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya.
yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung, Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar, Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun, haleluya. Mari adik-adik sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi kembali ya. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Akulah waris suka sorgawi, akulah waris tempat kekal. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Selamat pagi adik-adik. Ya, kita jumpa lagi. Adik-adik masih tetap beraktivitas di rumah? Ya, adik-adik, kita tetap harus bersabar dalam menghadapi wabah COVID ini. Kita tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita dan melindungi kita. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Kalau sudah disiapkan, kita buka dari Efesus 1 ayat 11 sampai 14. Efesus 1 ayat 11 sampai dengan 14. Nah, kalau sudah disiapkan, ke adik-adik beri tanda, terus kemudian kita berdoa dulu. Kita berdoa ya, lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu bagi kami, atas waktu yang Kau berikan bagi kami untuk bersekutu bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami akan baca firman-Mu, pimpin kami Tuhan, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Adik-adik, Kak Ika sekarang mau bercerita tentang seorang laki-laki yang bernama Paulus. Siapakah Paulus itu? Paulus adalah seorang rasul Kristus yang tugasnya adalah menyampaikan firman Tuhan. Dia berkeliling dunia dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menceritakan tentang firman Tuhan dan menceritakan kebaikan Tuhan. Nah, adik-adik, Paulus menulis surat. Dia menulis surat kepada jemaatnya di Efesus, pada orang-orang kudus di Efesus. Nah, melalui suratnya ini, Paulus juga mengingatkan kepada kita tentang kasih Tuhan dan berkat Tuhan yang besar kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik, sekarang Kak Ika akan bercerita tentang karya Allah Tritunggal. Apa itu karya Allah Tritunggal? Kak Ika akan mulai cerita dari Allah, ya. Allah menciptakan manusia dan bumi dan isinya itu begitu sempurna, dan manusia di dalamnya harus mengolah bumi, ya. Dan manusia juga harus hidup taat, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun manusia seringkali tidak taat. Manusia melakukan banyak hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Manusia melakukan banyak hal yang menyedihkan hati Tuhan. Manusia melakukan banyak kejahatan sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Dan akibat dosa ini, hubungan manusia dengan Allah terputus. Dan upah dosa apa adik-adik? Upah dosa adalah mau. Nah,
Tetapi adik-adik, Allah itu mengasihi manusia dengan sangat besar. Kasih Allah begitu besar kepada manusia, sehingga Allah tidak mau manusia mendapatkan hukuman yang kekal akibat dosa. Oleh sebab itu Allah menurunkan anaknya yang tunggal. Siapa? Ya, Yesus Kristus. Yesus itu turun ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Bagaimana caranya? Siapa yang tahu? Ya betul, Yesus mati di kayu salib. Sebelumnya dia mengalami penderitaan yang amat besar. Dia dihina, dicerca, diludahi, dipaku tangan dan kakinya, diberi mahkota duri, lambungnya ditusuk. Sungguh luar biasa penderitaan Yesus di kayu salib, bukan? Dan setelah itu Yesus mati di kayu salib. Adik-adik, apakah Yesus berdosa sehingga Yesus dihukum seperti itu? Tidak. Yesus tidak berdosa, justru dia menggantikan kita sebagai anak-anak Tuhan yang banyak berbuat dosa. Dia menggantikan kita dari hukuman. Seharusnya kita yang dihukum, tapi Yesus mau menjadikan dirinya sebagai korban tebusan. Luar biasa ya. Dan kita harus bersyukur. Dan adik-adik tahu pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Ya, pada hari Paskah kemarin kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Yesus bangkit, tandanya apa? Tandanya Yesus sudah mengalahkan maut. Dan dia sudah menebus dosa kita, membebaskan kita dari dosa. Nah, adik-adik, setelah itu Yesus ada bersama dengan murid-muridnya beberapa lama, sampai pada hari ke-40 tiba waktunya Yesus harus naik ke surga. Untuk apa Yesus naik ke surga? Ya, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Dan adik-adik, bagaimana dengan murid Yesus ketika Yesus naik surga? Dan bagaimana dengan kita? Tidak perlu khawatir, karena Allah memberikan murid-muridnya, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus akan mendiami hati setiap orang yang percaya, dan Roh Kudus yang akan menolong kita, Roh Kudus yang akan menuntun kita ke jalan yang benar. Dia selalu mengingatkan kalau kita ada keinginan untuk berbuat jahat, ada keinginan untuk yang berbuat yang menyimpang, Roh Kudus selalu mengingatkan untuk kita kembali ke jalan yang benar, untuk kita berbuat yang benar. Dan Roh Kudus juga yang akan menghibur kita kalau kita bersedih, kalau kita sedang berduka. Jadi kita tidak perlu takut adik-adik, karena Tuhan akan menyertai kita melalui Roh Kudus. Dia yang akan senantiasa menolong kita. Nah, adik-adik, tadi Kak Ika sudah bilang tentang karya Tritunggal Allah. Karya Allah Tritunggal. Ya, adik-adik, apa sih yang dimaksud dengan Tritunggal? Tritunggal itu artinya 3 tapi 1. Nah, apa saja tadi? Pertama adalah Allah. Allah tadi apa tugasnya? Menciptakan. Ia menciptakan manusia, dunia, dan isinya. Terus kemudian Yesus yang mendamaikan antara manusia dengan Allah akibat perbuatan manusia, akibat perbuatan dosa manusia. Terus Yesus juga yang menebus manusia dari dosa melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan yang terakhir adalah Roh Kudus. Yang ketiga itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang mendiami hati orang-orang percaya, menolong dan menuntun, juga menghibur. Nah, 3 ini disebut 3 yang dilakukan oleh tokoh Allah, anak Allah, dan Roh Kudus disebut karya Allah Tritunggal. Itu yang dimaksud dengan karya Allah Tritunggal. Nah, adik-adik, kita harus bersyukur ya. Kenapa? Karena Allah sudah menciptakan kita. Yesus
menebus kita dari dosa. Kemudian Roh Kudus menyertai kita. Begitu luar biasa perbuatan Allah, kebaikan Allah bagi kita. Nah, adik-adik, kita harus mengucap syukur pada Tuhan dengan mengisi hidup kita dengan perbuatan yang baik. Mari kita berbuat baik kepada orang-orang di sekeliling kita. Kepada siapa saja yang membutuhkan pertolongan kita, ya kita tolong. Kalau kita bisa, kita harus menolong. Dan terus kita juga harus taat kepada Tuhan, ya. Taat kepada Tuhan dengan membaca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin datang ke sekolah minggu. Tapi sementara ini belum bisa datang sekolah minggu dulu ya, tapi kita beribadah online. Terus rajin berbuat baik, rajin menolong mama papa juga. Terus tidak suka marah-marah, tidak membenci orang, tapi belajar mengasihi orang dan mengampuni orang lain. Dan kita isi hal-hal semua yang baik itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah, Anak Allah yaitu Yesus, dan Roh Kudus. Sehingga melalui perbuatan kita hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Dan kita cerita Kak Ika, adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, dan selamat menjadi anak Tuhan yang taat. Shalom adik-adik, sekarang waktunya aktivitas. Nah, yang pertama kakak punya aktivitas untuk anak TK. Di sini adik-adik diminta untuk membuat sebuah gambar pemandangan. Jika kalian tidak tahu ingin membuat gambar apa, bisa lihat contohnya di gambar berikut. Jangan lupa setelah digambar, adik-adik diminta juga untuk mewarnai, biar gambarnya terlihat lebih indah. Jangan lupa ya, minta bimbingan dari orang tua. Next, aktivitas untuk anak kecil yang naik panggung. Simak saya berikut ya. Nah, jika sudah, adik-adik bisa menuliskan masing-masing contoh perbuatan itu 5. Jadi, 5 contoh untuk perbuatan yang membawa damai dan 5 contoh lagi untuk perbuatan yang tidak membawa damai. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk merespon firman, mari kita bernyanyi kembali. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih dan berkat-Mu bagi kami. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong bangsa kami agar terbebas dari wabah COVID-19. Tolong Bapak Presiden kami dan pemerintah kami agar dapat mengambil keputusan yang bijaksana dalam mengatasi wabah COVID-19 ini.
dan berikan kesadaran bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat bersama-sama memutus rantai penyebaran COVID-19. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, berkati pendeta kami dan seluruh majelis jemaat, serta pengurus Pelkat, pelayan PA dan PT, juga komisi-komisi. Berkati kami semua agar dapat melayani Engkau dengan penuh sukacita dalam situasi yang berbeda. Tuhan, kami juga teringat akan orang-orang sakit dan yang terjangkit virus COVID-19. Tuhan, kiranya memberikan mereka kesembuhan agar mereka dapat kembali beraktivitas dengan normal. Dan kami berdoa juga untuk orang-orang yang kurang mampu, janda-janda dan duda, anak-anak yatim piatu. Tuhan, kiranya juga selalu ada bersama mereka dan memberkati mereka. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita siapkan persembahan kita. Untuk persembahan adik-adik bisa digabung dengan orang tua ya. Lalu nanti diserahkan langsung ke kantor sekretariat atau bisa ditransfer ke rekening GPIB Samaria. Sekarang kita bernyanyi ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita berdoa untuk persembahan kita ya. Tuhan Yesus yang baik, inilah persembahan kami. Kiranya persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh berguna bagi gereja-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar boleh menuntun kehidupan kita. Mari kita bernyanyi. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang tiba waktunya kita untuk menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita menutup ibadah ini. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu bagi kami. Biarlah Tuhan firman yang sudah kami mendengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami boleh senantiasa taat kepada Engkau. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami memasuki minggu yang baru hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu dan tangan penyertaan-Mu saja.
Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kebaktian selesai. Selamat hari Minggu adik-adik.